Dalam proses seleksi SNBP atau SNBT, pasti selalu beredar isu yang menyatakan bahwa ketika kalian mendaftar di SNBP dan SNBT dengan KIP kuliah, maka peluang kalian untuk keterima akan semakin kecil. Padahal kita selalu menekankan pentingnya pendaftaran KIP kuliah dengan alur yang benar, yakni kalian mendaftar akun SNPMB dulu, nanti daftar KIP kuliah, di websitenya KIP kuliah kalian tautkan untuk seleksi SNBP atau SNBT, baru menyelesaikan pendaftaran SNBP atau SNBT. Alur ini penting tujuannya agar ketika kalian keterima di SNBP atau SNBT, nama kalian nanti akan secara otomatis dipanggil kampus untuk ikut seleksi karena datanya ada. Ketika kalian daftarnya tidak sesuai dengan alur yang benar, maka data kalian tidak akan muncul di dashboard masing-masing kampus. Nah, kembali berkaitan dengan peluang keterima di SNBP atau SNBT untuk pelamar KIP kuliah. Sebenarnya peluang besar kecilnya kalian keterima di kedua jalur itu bergantung pada diri kalian masing-masing. KIP kuliah tidak memberikan pengaruh negatif atau pengaruh positif pada pendaftaran SNBP atau SNBT. Kampus tidak melihat kalian KIP kuliah atau reguler ketika menyeleksi di SNBP atau SNBT. Dan tidak ada cerita dalam seleksi SNBP atau SNBT, KIP kuliah dikumpulkan, diseleksi sendiri, kemudian reguler dikumpulkan, diseleksi sendiri, tidak ada cerita semacam itu. Yang terjadi adalah semua dicampur jadi satu, di cross check, diseleksi, diadu nilainya. Ketika memang memenuhi kriteria atau bisa bersaing, bisa masuk rankingan yang dibutuhkan, ya bisa lolos. Dan sebaliknya ketika tidak masuk, ya tentu dinyatakan tidak lolos. Di PTN-PTN besar misalnya, banyak pelamar KIP kuliah yang tidak bisa keterima. Kenapa? Ya tidak bisa bersaing. Karena semakin tinggi PTN itu, maka grade nilai yang dibutuhkan juga semakin besar. Ketika anak-anak KIP kuliah tidak difasilitasi dengan fasilitas yang memadai, mereka tentu bisa kalah dengan teman-teman reguler yang orang tuanya serba berkecukupan dan bisa memfasilitasi bimbel-bimbel mahal. Jadi jangan kaget untuk kampus-kampus yang top, biasanya justru kampus kekurangan mahasiswa pendaftar KIP kuliah yang bisa keterima di kampus tersebut. Sebaliknya untuk kampus-kampus kelas menengah, biasanya banyak pelamar KIP kuliah yang bisa keterima, tetapi kuota KIP kuliahnya terbatas. Nah, ini yang bisa menyebabkan pelamar-pelamar KIP kuliah yang sebenarnya harusnya layak mendapatkan beasiswa ini, karena keterbatasan kuota jadi dinyatakan tidak lolos KIP kuliahnya. Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh KIP kuliah pada hasil seleksi SNBP dan SNBT. Kalian keterima dan tidak keterima itu bergantung usaha kalian masing-masing.